Jadi pada kanker stadium 4 itu artinya kankernya itu sudah menyebar ke tempat lain. Misalnya kankernya di payudara menyebar ke hati, atau kanker di kulit menyebar ke otak misalnya, atau kankernya di paru-paru tapi sudah menyebar ke hati misalnya. Nah, itu memang masalah yang kompleks, tetapi itu sering datang banyak pasien Indonesia. Kalau di Amerika itu dilaporkan pasien yang datang stadium lanjut itu saat ini cuma 6%. Nah, kalau di Indonesia itu hampir 20% sudah Oh. ada stadium 4, hampir seperempatnya sudah datang. Nah, itu memang untuk terapinya itu adalah pilihan pertama kalau stadium 4 itu terapi sistemik. Karena kita ingin membunuh sel kankernya itu baik di primer dan di tempat penyebarannya. Jadi, Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan yang hadirin yang ada di Indonesia, dan selamat pagi untuk yang rekan-rekan yang ada di Eropa. Walaupun sekarang baru ada satu, yaitu Mbak Pita. Eh, saya ucapkan terima kasih banyak, terutama untuk narasumber kita, Mas Dr. Lukman yang super keren ini. Dia sebelum saya mulai, saya akan menyampaikan CV-nya ya secara singkat terlebih dahulu. Jadi Mas Dr. Lukman ini dia lulusan FKUGM S1-nya, Fakultas Kedokterannya. Dia lulusan terbaik saat itu juga. Maaf ya saya buka kedoknya. Kemudian sebelum lanjut ke S3, dia tuh lanjut dulu masternya di Belanda, Vrije Universiteit Amsterdam, dan ngambilnya masternya itu master onkologi, kalau bahasa awamnya kanker gitu. Kemudian setelah itu dia melanjutkan langsung ke Hannover Medical School untuk S3-nya di program Hannover Biomedical Research School, dan penelitiannya juga tentang kanker. Jadi kita lihat dari sini Mas Dr. Lukman ini betul-betul sudah expert lah tentang kanker ini, baik dari sisi biologi molekularnya sampai clinical practice, dan sekarang juga sudah mulai merambah ke health system dan bahkan juga ke penyakit-penyakit yang lain seperti ini. Karena setelah pulang dari Hannover Medical School, setelah selesai PhD-nya, dia kembali ke Sarjito untuk melanjutkan spesialis ya PPDS-nya di FKUGM juga, spesialis bedah. Dan sekarang udah beres belum sih jadi konsulennya? Udah ya? belum. Oh belum, bentar lagi ya. Ya. Dan sebetulnya beliau ini sosok yang sangat inspiratif. Dan makanya tadi di awal-awal sebelum hadirin yang lain masuk, saya minta dia juga share life journey-nya. Karena dia termasuk salah satu sosok yang menginspirasi saya untuk terus maju gitu. Banyak sekali pokoknya hal-hal yang bisa digali dari dia. Ya, tanpa berpanjang-panjang lagi, karena beliau juga waktunya sangat singkat, mungkin kita mulai saja. Tapi sebelum mulai, sekali lagi saya ingatkan, ini adalah konsepnya ngobrol biasa, jadi nggak ada presentasi atau PowerPoint, nanti semua orang bisa bertanya, tapi jika akan bertanya, silakan tulis dulu di kolom chat. Dan di awal nanti akan saya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak sekali, udah 10 halaman saya ini melis di ukuran A4. Oh enggak, ada beberapa pertanyaan. Nanti akan saya mulai dari situ, dan jika nanti ada kasus atau misalkan ada curhat juga boleh ke Dokter Lukman terkait dengan kanker, tentunya bukan hal lainnya. Nanti istrinya bisa marah. Ya. Oke, Dokter Lukman, kita mulai saja. Karena ini acaranya untuk awam ya. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan penjelasan sebetulnya apa sih kanker itu. Terus mungkin orang awam juga ada yang bingung apa bedanya dengan tumor. Terus ada yang tumor jinak, ada yang wild gitu. Kira-kira bedanya apa? Silakan bisa dijelaskan. Oke, ya. Kalau penjelasan secara umum, kanker itu adalah pertumbuhan atau perkembangan sel yang tidak normal, melebihi kecepatan dan kemampuan sel-sel yang ada di sekitarnya, sehingga dia tidak dapat dikendalikan oleh sel-sel sekitarnya. Jadi sebenarnya dalam tubuh kita itu selalu ada istilahnya check dan balance ya, atau ada yang tumbuh tapi ada yang mengontrolnya. Jadi misalnya kalau
sesudah kita dewasa, kalau misalnya ada luka, kita jatuh, itu ada suatu proses penyembuhan. Nah, proses penyembuhan menutup luka itu kan juga ada pertumbuhan, tapi setelah lukanya tertutup itu harusnya berhenti. Nah, ini sedikit berbeda dengan kanker itu. Kalau kanker itu dia bisa tumbuh, kemudian berkembang, tapi tidak bisa dikendalikan oleh tubuh atau oleh jaringan di sekitarnya. Gitu kira-kira penjelasannya. Nah, tadi dibilang ada kata-kata dikendalikan oleh tubuh, tidak bisa dikendalikan. Kira-kira apa yang menyebabkan tidak bisa dikendalikan? Nah, tidak bisa dikendalikan oleh tubuh itu memang untuk kanker itu ada perubahan-perubahan yang terjadi secara bertahap dan juga terakumulasi atau terkumpul. Jadi misalnya seseorang mengalami paparan terhadap penyebab atau penyebab-penyebab terjadinya kanker. Misalnya kalau yang gampang dicontohkan, kalau orang kulit putih sering terpapar ultraviolet, kemudian terjadi perubahan sel-sel di kulitnya ini menjadi berubah, yang tadinya itu sel di kulit itu harus diganti setiap waktu, ada beberapa lapisan sel kulit yang diganti, tetapi karena paparan sinar ultraviolet itu menyebabkan kerusakan bahan-bahan genetik yang ada di dalam sel-sel kulit itu, sehingga terjadi perubahan di situ. Nah, perubahan yang terjadi itu menyebabkan beberapa sel ini, kalau orang awam bisa disebut mutasi atau terjadi perubahan genetik, sehingga dia mempunyai kemampuan yang lebih dibanding sel-sel di sekitarnya, sehingga dia membelah diri lebih cepat dan tidak bisa dikendalikan. Nah, itu sebagai contohnya. Tapi kalau kenyataan di kehidupan itu banyak sekali bahan-bahan yang bisa mencetuskan seseorang itu menderita kanker. Satu tadi contohnya sinar ultraviolet, kemudian misalnya merokok yang sering disebut, kemudian konsumsi alkohol. Selain itu juga ada beberapa jenis infeksi, termasuk infeksi bakteri, infeksi virus, dan yang perlu kita ingat ada juga faktor-faktor di dalam tubuh kita sendiri yang mungkin meningkatkan risiko kita untuk mengalami atau menderita kanker tersebut. Oke, tadi ada hal-hal yang dalam tubuh. Berarti kalau yang udah ada dalam tubuh sepertinya sudah tidak bisa diubah ya. Tapi kalau misalkan dari luar tubuh, kita masih bisa melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Seperti itu. Ya, betul. Betul. Jadi hampir 50-60% kanker itu penyebabnya atau beberapa faktor yang mendukung terjadinya proses terjadinya kanker itu terjadi karena faktor dari luar, faktor-faktor dari lingkungan yang mungkin bisa kita lakukan upaya untuk mencegahnya. Oke. Nah, intinya barusan Mas Dr. Lukman ini menjelaskan tentang faktor-faktor risiko untuk kanker ya. Tetapi Ya. mungkin belum banyak yang disebutkan. Beliau hanya menyebutkan terkait dengan seperti paparan sinar ultraviolet, kemudian juga paparan bahan kimia karsinogen yang mungkin dari rokok-rokok. Kira-kira ada nggak hal lain lagi yang menjadi risiko faktor untuk kanker ini? Beberapa yang kita ketahui, tadi kan kalau dari lingkungan yang ada di sekitar kita ya, beberapa faktor yang dari diri kita sendiri itu misalnya usia tua itu kalau kecenderungannya semakin tua seseorang, risiko untuk menderita kanker juga semakin tinggi karena dengan usia tua itu daya tahan tubuh kita menurun, kemudian juga terjadi akumulasi dari perubahan-perubahan genetik yang mungkin kemampuan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki sel-sel di dalam tubuh itu semakin berkurang di dalam tubuh kita. Kemudian juga ada beberapa kanker, meskipun sangat sedikit ya, kurang dari 10% ada faktor genetik atau diturunkan. Nah, ini beberapa sering menyebabkan salah persepsi dari masyarakat bahwa kanker itu diturunkan. Enggak, ya memang ada jenis kanker yang diturunkan, itu proporsinya relatif sedikit, kurang dari 10%. Nah, itu perlu ada beberapa penyakit itu yang juga dikaitkan meningkatkan risiko terjadinya kanker. Biasanya beberapa penyakit atau yang diturunkan itu adalah karena kita mempunyai
defek atau perubahan sehingga kemampuan untuk memperbaiki kerusakan materi genetik kita itu yang terjadi kerusakan atau kelainan biasanya manifestasikan saat setelah terjadi paparan lingkungan secara terus-menerus. Nah, lingkungan mungkin tadi dibilangnya lifestyle juga kan sebetulnya bisa ya, karena lifestyle itu bisa dari makanan, itu kan termasuk faktor lingkungan atau faktor luar. Kira-kira makanan-makanan apa aja sih yang bisa meningkatkan risiko terkena kanker? Makanan ya. Ya. Beberapa makanan itu memang berkaitan dengan apa namanya dengan risiko terjadinya kanker ya. Nah, kalau yang paling banyak disebut itu adalah misalnya kalau kita makan makanan yang mengandung bakteri aflatoksin ya, itu ada di toksin yang ada di kedelai atau kacang-kacangan yang sudah busuk. Nah, itu karena toksin atau racun yang ada di kedelai yang sudah busuk itu dapat mengubah materi genetik tubuh kita. Nah, itu bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker hati. Nah, itu yang perlu dihindari. Kemudian beberapa juga, karena kalau makanan secara umum itu berkaitan dengan hal lain ya. Jadi kalau diet kita atau makanan kita itu tinggi karbohidrat dan tinggi lemak, menyebabkan kegemukan, nah itu juga menjadi faktor risiko terjadinya kanker atau mudah terkena kanker, atau bila terkena kanker biasanya prognosisnya atau tingkat kesembuhannya itu lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Kalau ada faktor-faktor misalnya kegemukan, kurang olahraga, kemudian dietnya yang tidak seimbang. Beberapa makanan yang kalau yang paling banyak diteliti itu diet Mediterania ya, yang dia bisa mencegah atau menurunkan risiko terjadinya kanker. Intinya dietnya itu tinggi sayur, tinggi buah-buahan atau serat, tetapi rendah lemak, tinggi protein. Nah, dianjurkan untuk makan lebih banyak ikan dibandingkan lemak-lemak atau daging-dagingan seperti itu. Berarti sebetulnya lifestyle yang dimulai dengan makanan dan juga olahraga ternyata bukan hanya karena 2 minggu lalu kita diskusi dengan Dr. Irma. Dr. Irma juga menyebutkan bahwa risiko faktor untuk demensia juga hal-hal tersebut. Dan ternyata bukan hanya ke demensia sekarang, tapi juga kita lihat barusan penjelasan dari Dr. Lukman bahwa ini juga bisa mempengaruhi kanker gitu ya. Jadi cukup banyak juga. Nah, sebelum itu barusan dari masuk lagi Mas Cahya dan Dr. Irma kembali lagi. Selamat datang kembali. Sekarang saya ingin bertanya, mungkin orang-orang di luar sana, kadang juga mungkin keluarga atau mungkin kita sendiri juga kurang tahu terkait dengan stadium-stadium kanker. Tiba-tiba banyak orang yang datang ke dokter, kamu sudah di stadium 4 nih, tiba-tiba seperti itu. Padahal orang-orang nggak tahu apa sih sebetulnya stadium 0, 1, 2, 3, 4 itu. Bisa dijelaskan mungkin Dr. Lukman? Oh iya. Jadi untuk kanker, kalau istilahnya ya kanker itu kalau orang awam menyebutnya sebagai tumor ganas ya. Jadi kalau tumor itu ada tumor jinak, ganas. Nah, bedanya yang jinak dan ganas itu adalah kalau ganas itu kanker atau tumor yang ganas itu ada kemungkinan bisa menyebar ke daerah di sekitar tumor atau bahkan ke tempat yang jauh. Nah, untuk mendeskripsikan atau menentukan kanker itu sudah sejauh mana penyebarannya atau perkembangannya itu dibagi-bagi menjadi stadium-stadium. Ada stadium biasanya 0, 1, 2, 3, dan 4. Kalau stadium 0 itu berarti tidak ada kanker atau masih bentuknya pre-kanker, belum dimasukkan kanker. Kemudian stadium 1 dan 2 itu adalah stadium awal atau stadium regional. Jadi tumornya itu berada di situ aja atau ada penyebaran sedikit di kelenjar getah bening di sekitarnya. Nah, kalau stadium 3 dan 4, 3 itu ada beberapa yang memasukkan lanjut lokal. Masih di situ saja, belum ada penyebaran jauh, tapi ukurannya sudah terlalu besar atau sudah terlalu mendesak
jaringan-jaringan penting di sekitarnya. Nah, kalau yang sudah stadium 4 itu sering disebut stadium akhir ya. Itu sudah ada penyebaran di tempat yang jauh. Misalnya tumornya di kulit di tangan, tapi sudah ada penyebaran di hati atau di otak. Nah, itu yang masuk stadium 4. Tetapi kalau dulu stadium 4 itu dimasukkan sebagai stadium yang akhir atau terminal dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, kemudian di bidang terapi, itu beberapa jenis kanker stadium 4 itu masih dapat diobati sehingga masih ada kemungkinan untuk bisa dikontrol meskipun untuk tingkat kesembuhannya itu paling sedikit. Nah, semakin kanker itu dapat diketahui atau dideteksi atau didiagnosis lebih awal, tingkat kesembuhannya, tingkat kemampuan pasien untuk kembali sehat, mencapai fungsinya dengan baik itu semakin tinggi. Jadi kalau kita dari orang-orang di kedokteran atau dokter yang melayani atau ibu perawat itu pengennya kalau pasien datang itu stadium awal sehingga dapat diterapi dengan baik dan hasilnya juga baik, hasilnya kemungkinan besar bisa sembuh. Ya, gitu. Nah, ini menarik sekali nih terkait dengan semakin awal diagnosisnya, semakin awal diketahuinya, nanti chance atau kesempatan untuk kesembuhannya makin tinggi juga. Nah, kan kadang orang-orang nggak tahu gitu loh, apakah mereka sekarang punya kanker atau tidak gitu kan? Dan kira-kira pada saat kapan sih si pasien udah harus mulai aware, kayaknya ini kanker nih di kulit saya karena gini. Ada nggak penjelasan yang bisa dimengerti untuk orang awam sebelum mereka memutuskan, oke, sekarang saya harus ke dokter untuk cek apa ini, kanker atau tidak? Iya, jadi memang beberapa jenis kanker itu dapat diketahui tanda dan bahayanya dengan cepat karena lokasinya di permukaan atau yang bisa diamati oleh mata kita atau perasaan dalam tubuh kita itu lebih cepat. Tetapi ada juga jenis kanker yang memang kadang itu tidak tampak di awal, tapi sebenarnya prosesnya sudah lama. Jadi kadang-kadang sudah diketahui stadium lanjut. Nah, tetapi secara umum nih ada nih beberapa penelitian yang menyebutkan beberapa tanda awal kanker yang harus diwaspadai. Apa saja sih yang harus kita waspadai sehingga kita patut curiga apabila kita ini ada kanker di tubuh kita. Nah, ada yang mengelompokkannya menjadi 7 tanda awal yang harus diwaspadai kemungkinan kita atau keluarga kita ini terkena kanker. Nah, misalnya satu adalah terjadi perubahan dalam buang air besar atau berkemih kita. Nah, kalau tadinya buang air besarnya itu rutin tiap hari, kemudian berubah menjadi 3 hari atau 4 hari, terutama bila ada darahnya atau kencingnya yang tadinya semalam itu tidak kencing, kemudian berubah menjadi ada darahnya, nah itu wajib kita curigai. Sebentar Mas Lukman, sebelum lanjut. Yang BAB tadi tadinya biasanya rutin tiap hari, terus bisa jadi hanya 3 atau 4 hari sekali gitu? Ya. Oke. Biasanya itu kanker apa kalau kayak gitu? Biasanya itu pada kanker usus besar atau kanker di usus besar. Oke. Ya. Maaf, motong. Silakan lanjutkan. Ya. Kemudian kalau misalnya berkemih itu yang berubah, kemudian ada darahnya, ya itu bisa macam-macam. Biasanya di saluran kencing, misalnya laki-laki ya kemungkinan kanker prostat atau kanker kandung kemih. Harusnya kalau buang air kecilnya tidak ada darah, tiba-tiba ada darahnya banyak, bisa dari kanker-kanker di saluran kandung kencing ya. Kemudian tanda yang kedua itu apabila ada luka yang tidak sembuh-sembuh, ada luka di kulit, di mulut, di hidung, di telinga, atau di bagian tubuh kita, sudah 2 minggu tidak sembuh-sembuh. Nah, meskipun banyak faktornya ya, kalau orang sakit gula misalnya memang lebih lama sembuhnya, tapi kalau dengan diterapi standar, dirawat lukanya dengan baik, kok lukanya tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 4 minggu, nah itu wajib kita curigai apakah itu kanker atau bukan. Biasanya dokter akan menyarankan untuk biopsi. Kalau misalnya ada sariawan yang tidak sembuh, ada luka di kulit, kemudian tidak sembuh tapi makin melebar,
atau di hidung atau di telinga, nah itu harus segera diperiksakan ke dokter. Oke. Wow. Kemudian yang ada yang ditanyakan? Ya, silakan lanjutkan. Ya, ya. Kemudian yang lain itu misalnya ada perdarahan yang tidak normal. Misalnya kalau perempuan tadinya menstruasi teratur tiap bulan, nah tiba-tiba di antara 2 bulan itu ada menstruasi atau menstruasinya tiap bulan tapi perdarahannya jadi banyak sekali dan tidak dikontrol. Atau ada keluar darah dari hidung yang terus-menerus, apalagi kalau disertai dengan misalnya ada telinga berdenging atau sering pusing kepala sebelah, nah itu harus dicurigai adanya kanker juga. Kemudian yang paling sering itu yang hampir 80% dirasakan adalah bila ada penebalan bagian tubuh atau ada benjolan di bagian tubuh yang tidak biasanya. Biasanya kalau kanker itu tidak pada awal-awalnya tidak terasa nyeri, berkembangnya ada yang lambat atau ada yang cepat, tapi bila ada bagian tubuh kita terdapat benjolan harus kita periksakan sebagai tanda awal ya. Kemudian yang berikutnya adalah sulit menelan. Nah, kalau ada tadinya menelan biasa, tidak sakit, tidak nyeri. Nah, setelah bukan karena pilek, batuk atau nyeri tenggorokan karena mau flu, tapi ini yang tadinya itu bisa menelan, makan dengan baik, tiba-tiba sulit menelan, harus kita curigai. Dan yang kedua, yang terakhir itu kalau ada perubahan kulit, misalnya yang tadinya ada tai lalat yang membesar atau ada luka di kulit yang nggak sembuh-sembuh, tadi sudah disebutkan ya. Kemudian yang terakhir itu bila ada batuk yang terus-menerus dan tidak dapat setelah diobati tetap, apalagi kalau batuknya itu disertai dengan ada keluarnya darah. Nah, itu 7 tanda yang harus kita waspadai atau kita segera periksakan ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Oke, ini pengumuman untuk yang baru hadir barusan. Ini konsepnya ngobrol, jadi Dr. Lukman tidak akan presentasi dengan PowerPoint atau semacamnya. Jadi semua orang bisa langsung bertanya, tapi tolong ketik dulu di kolom Zoom chat-nya. Nanti akan saya izinkan untuk menyalakan mikrofonnya. Terima kasih atas penjelasannya barusan, Dr. Lukman. Nah, ini makin banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, minimal untuk saya gitu. Kemudian kadang orang tuh jika sudah terkena kanker khawatir untuk datang ke dokter. Jadi mereka kebanyakan lebih milih ke alternatif. Itu bagaimana Dokter Lukman? Apakah masih relevan untuk datang ke alternatif sebagai ini utama atau hanya sebagai komplementari mungkin masih bisa dilakukan atau gimana? Iya, ya, itu kebanyakan orang di Indonesia ya. Banyak yang menderita kanker atau benjolan, tapi kemudian enggan untuk datang ke dokter, akhirnya itu datang ke pengobatan-pengobatan alternatif. Nah, itu justru sebenarnya di pengobatan alternatif itu memang mereka tidak berdasarkan ilmu kedokteran ya namanya alternatif, jadi saat datang ke alternatif itu kadang tidak tahu apakah itu tumor jinak atau ganas seperti yang kita kemukakan di awal tadi ya. Kalau itu tumor jinak itu memang intinya kalau tidak diobati itu paling ya tidak berbahaya bagi pasiennya. Artinya mungkin bertambah besar tapi kan dalam waktu yang lama. Nah, kalau sampai itu tumor jenis ganas atau yang disebut kanker, nah kalau memang tidak diobati itu nanti berkembang makin besar, yang paling bahaya kalau menyebar ke tempat yang jauh. Nah, itu biasanya yang menyebabkan kematian pada pasien, misalnya menyebar ke hati, ke otak, ke paru-paru, itu yang sering menyebabkan kematian pada pasien, pada penderita kanker. Nah, itu bahayanya kalau itu jenis kanker atau tumor yang ganas, kemudian ke alternatif dulu, itu karena akan menimbulkan keterlambatan dalam mendiagnosisnya. Nanti biasanya datang ke dokter itu sudah stadium lanjut. Misalnya awalnya baru benjolan kecil, baik itu di payudara atau di ada luka kecil yang di kulit, kemudian di alternatif biasanya dikasih ramuan-ramuan atau dikasih daun-daunan untuk ditempelkan di situ. Nah, nanti dalam beberapa bulan atau tahun
jenis kankernya itu sudah membesar, kemudian timbul luka atau lukanya makin melebar. Nah, seperti itu. Memang beberapa di Indonesia ini sering yang ada kesalah pengertian ya tentang kanker atau ini, sehingga pasien-pasien itu sudah ngeri duluan untuk datang ke dokter karena pasti nanti akan dibedah, disuruh kemoterapi atau disinar. Nah, memang membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kalau itu jenis tumor ganas atau kanker, semakin cepat datang ke dokter, itu sebenarnya tingkat keberhasilannya itu makin tinggi, dan terapi yang diberikan itu biasanya juga tidak agresif atau tidak banyak menimbulkan gangguan fungsional pada pasien. Dibandingkan bila sudah stadium lanjut atau akhir. Ya. Oh, mengerikan sekali nih. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, di fasilitas kesehatan, atau mungkin secara umum di Indonesia, di level puskesmas, ada nggak sih program dari pemerintah untuk deteksi dini kanker? Sebenarnya ada ya, yang saya ketahui program dari pemerintah itu. Ada beberapa jenis kanker itu yang masuk program pemerintah untuk deteksi dini. Memang masih berbeda polanya dengan yang di luar negeri, karena untuk deteksi dini pasti pemerintah itu selalu memprioritaskan jenis kanker yang jumlahnya banyak di masyarakat, dan yang kedua adalah jenis kanker yang benar-benar dapat dicegah atau dapat diperbaiki outcome-nya apabila terdiagnosis stadium awal. Nah, salah satu yang masuk dalam program pemerintah untuk deteksi dini itu adalah kanker serviks dan kanker payudara. Nah, itu ada program dari pemerintah. Setiap perempuan di Indonesia, baik itu sehat tanpa keluhan, apalagi yang ada keluhan, itu boleh datang ke puskesmas apabila dia mempunyai asuransi kesehatan yang ditetapkan pemerintah, untuk melakukan deteksi dini. Nah, nanti kalau misalnya di payudara, nanti akan dilakukan clinical breast examination atau pemeriksaan klinis payudara oleh petugas kesehatan di puskesmas. Apabila ditemukan kelainan, nanti akan dikirim ke vaskes berikutnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya USG, ACH, atau mamografi. Kemudian kalau jenis kanker serviks itu setelah usia 35 tahun sudah aktif secara seksual, itu boleh memeriksakan untuk pap smear. Ada beberapa metode pap smear, itu tergantung dari nanti yang ada di puskesmas itu, nanti akan dikirim ke patolognya untuk pap smear itu. Itu yang dari program pemerintah. Jadi ada sebenarnya program dari pemerintah, meskipun bukan program yang aktif yang mewajibkan masyarakat untuk datang kalau sudah 40 tahun. Jadi konsepnya berbeda. Kalau di luar negeri kan ada programnya aktif, begitu misalnya ulang tahun ke-40 akan dapat undangan atau invitation, dapat surat dari pemerintah untuk datang ke pusat pelayanan kesehatan untuk melakukan check up. Nah, di sini belum, masih berdasarkan kesadaran masyarakat setempat untuk datang untuk melakukan deteksi dini. Tapi sepertinya masyarakat nggak tahu tuh tentang adanya tes ini, apalagi tes ini tuh sifatnya gratis ya, karena di-cover oleh BPJS juga. Tapi fasilitas ini ada di semua puskesmas di seluruh Indonesia kah? Iya, harusnya ada, karena kalau puskesmas itu untuk melakukan pap smear dan pemeriksaan klinis payudara itu bisa dilakukan nanti, bisa. Jadi memang programnya sudah diluncurkan 2015, tapi partisipasinya itu masih sangat rendah sekali. 2020 ini targetnya itu, target seluruh wanita Indonesia yang usia segitu tuh 34 juta, tapi ini sampai sekarang belum mencapai 50%-nya juga. Oh, oke. Dan saya tahu bahwa Dr. Lukman ini sekarang lagi raising awareness biar semua masyarakat ngecek juga, biar nanti dokternya nggak kewalahan, karena cukup kewalahan juga nanti tiba-tiba banyak pasien yang tiba-tiba datang udah stadium 3 atau stadium 4 ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Silakan Mbak Pita dinyalakan mikrofonnya. Silakan bisa bertanya langsung. Nanti setelah itu kita
baca pertanyaan Mbak Sis, atau jika Mbak Sis mau langsung bertanya juga nggak apa-apa. Sekarang Mbak Pita dulu, silakan. Halo, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lukman udah mau sharing di sini. Nggak bisa Iya, start videonya, nggak tahu kenapa. Nggak apa-apa iya. lah. Nggak Apa apa-apa. kabar? Alhamdulillah Ya. sehat-sehat. Ya, aku mau bertanya tentang yang stadium tadi, stadium 4 ya, udah stadium akhir. Kira-kira terapi yang paling bagus untuk pasien yang udah datang dengan stadium 4 itu apa ya? Terus probability untuk kesembuhannya kira-kira berapa? Dan mungkin Lukman punya case study yang pernah dilakukan yang bisa di-share di sini. Memang sih kadang tergantung kankernya kan ya, dan kondisi pasien, tapi ya overall gimana gitu. Ya, 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 ya. Terima kasih. Ya, langsung atau? Langsung silakan. Ya. Langsung, tapi ada satu lagi pertanyaan sih. Oh, Satu lagi boleh nggak ditampung aja ya? Iya, Nanti silakan. ini tentang pengobatan atau terapinya sih. Kira-kira ada riset nggak di clinical riset yang menggunakan natural resource seperti ya mungkin apa namanya yang ada di Indonesia untuk cancer terapi, mungkin herbal atau something, I don't know. Ada nggak riset tentang itu? Terima Iya. kasih. Ya, silakan Dokter Lukman. Oke, ya, terima kasih Mbak Pita atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama tentang pasien yang datang dengan kanker stadium 4. Jadi, memang betul untuk terapi pilihannya. Jadi, pada kanker stadium 4 itu artinya kankernya itu sudah menyebar ke tempat lain. Misalnya kankernya di payudara menyebar ke hati, atau kanker di kulit menyebar ke otak misalnya, atau kankernya di paru-paru tapi sudah menyebar ke hati misalnya. Nah, itu memang masalah yang kompleks, tetapi itu sering datang banyak pasien Indonesia. Kalau di Amerika itu dilaporkan pasien yang datang stadium lanjut itu saat ini cuma 6%. Nah, kalau di Indonesia itu hampir 20% sudah dari stadium 4, hampir seperempatnya sudah datang. Nah, itu memang untuk terapinya itu adalah pilihan pertama kalau stadium 4 itu terapi sistemik. Karena kita ingin membunuh sel kankernya itu baik di primer dan di tempat penyebarannya. Jadi biasanya yang diberikan adalah kemoterapi karena dia itu diberikan secara infus atau ada obat kemoterapi yang diminum tetapi diserap oleh tubuh kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu harapannya obat tersebut dapat membunuh sel kankernya baik di tempat primernya maupun di tempat penyebarannya. Nah, ini memang terapi yang utamanya sampai saat ini itu, meskipun ada beberapa terapi tambahan tergantung dari jenis penyebarannya ya. Nah, misalnya tadinya pasien itu tidak stadium awal kemudian diterapi, tetapi selama follow up masih ada kemungkinan menyebar tempat jauh. Nah, kalau menyebar tempat jauhnya itu misalnya di tulang, nah itu memang ada beberapa alternatif yang bisa kita berikan. Kalau penyebarnya di tulang itu bisa diberikan penyinaran di daerah tulang tersebut, anti nyeri karena biasanya penyebaran di tulang itu sangat nyeri. Kemudian juga ada bone remodeling atau penguat tulang. Kalau memang penyebarannya itu di tulang saja, biasanya outcome atau prognosisnya itu baik. Nah, untuk rata-rata tingkat kesembuhan atau keselamatan pasien yang datang dalam stadium lanjut itu memang relatif rendah, meskipun beda-beda untuk jenis kankernya ya. Untuk yang tingkat keberhasilan terapinya tinggi, misalnya kanker payudara, itu memang keselamatan dalam 5 tahun, kalau sudah stadium 4 itu memang sekitar 25-40%. Nah,
Tapi kalau misalnya kanker paru itu lebih rendah lagi, dia lebih lebih agresif sifatnya. Kemudian hampir di bawah 15%. Misalnya kanker kulit melanoma itu juga sangat agresif kalau sudah metas jauh, bahkan itu di bawah 15% untuk tingkat keselamatan dalam 5 tahunnya. Nah, itu tergantung dari ini. Tetapi memang itu sudah mengalami peningkatan yang cukup lumayan atau cukup besar dalam 10 tahun terakhir ini, karena terdapat beberapa kemajuan dalam bidang terapi untuk kanker stadium lanjut atau metastasis ini. Yang tadinya kanker payudara itu di bawah 10%, sekarang bisa diperbaiki sampai 40%. Harapannya nanti terus mengalami peningkatan meskipun datang stadium lanjut ya, atau sudah metastasis. Tapi harapannya kalau semakin awal itu semakin baik. Dibandingkan kalau kanker payudara stadium 1 itu kemungkinan sembuhnya itu dalam 5 tahun bisa di atas 95%. Jadi kalau datang stadium awal itu jauh lebih baik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ini penelitian-penelitian terhadap bahan alam untuk terapi kanker yang di Indonesia itu memang sedang banyak berusaha untuk melakukan penelitian-penelitian dari bahan alam, baik itu tumbuhan, mulai dari daun, batang, akar untuk pengobatan kanker ini ya. Sampai saat ini terus digalakkan baik oleh Departemen Kesehatan maupun Balai POM. Harapannya itu nanti ke depannya bisa menemukan beberapa bahan alam yang bisa digunakan untuk terapi kanker. Biasanya untuk terapi itu kemudian dari bahan alam itu akan dicari substan atau zat yang paling aktif untuk memerangi sel kanker itu. Nah, nanti bisa dilakukan sintesis atau sintetik, karena kita selalu berharap bahwa bahan yang paling aktif ini akan murni yang diberikan pada pasien sehingga efek sampingnya itu paling rendah. Contoh ya, misalnya obat anti kanker atau obat kemoterapi vincristin itu aslinya itu adalah bahan alam yang diekstrak dari daun yang ada di Indonesia, daun pacar air itu yang warna bunganya warna merah-merah itu. Nah, itu bisa dibayangkan ya kalau zat aktifnya itu kan vincristin. Tapi kalau misalnya pasien harus makan pacar air itu bisa berapa kilo diekstrak kemudian diminum berapa. Nah, biasanya itu nanti dari farmasi atau orang-orang di farmasi itu akan mencari bahan aktifnya. Nah, bahan aktifnya ini harapannya itu bisa diekstrak dalam bentuk yang lebih kecil, bisa diedarkan, mudah diserap oleh tubuh, mudah diedarkan tubuh, tapi tidak mudah rusak. Misalnya kalau kita mau pacar air, misalnya mau orang yang sakit di Jakarta, tapi pacar airnya dari Jawa Tengah misalnya atau dari Sumatera gitu, nah, harus berapa kilo diangkutnya. Nah, dengan teknologi itu, kalau kita bisa mengekstrak bahan yang aktif itu akan jauh lebih mudah dan efisien, bisa disimpan dalam lama. Nah, sebenarnya obat-obat aktif kanker itu banyak yang berasal dari bahan alam yang kemudian diekstrak, kemudian bahan aktifnya disintesis. Nah, salah satu contohnya yang bahan alam dari Indonesia itu yang vincristin. Semoga kedepannya bisa makin banyak lagi. Oke. Mas Lukman, saya boleh nambah ini. Karena kenapa sih harus diekstrak, harus dimurnikan hanya zat aktifnya saja? Karena yang saya dulu pernah ikut kuliah toksikologi juga. Jadi kalau misalkan nggak diekstrak dari satu tanaman atau apapun itu sumbernya, itu mengandung banyak sekali bahan-bahan kimia lainnya di dalam tanaman. Dan belum tentu itu tuh bersinergi. Jadi ya, makanya harus diekstrak hanya satu bahan aja atau beberapa bahan aja yang benar-benar terbukti efektif secara clinical trial terhadap pasien. Begitu ya? Ya, betul. Jadi bahan-bahan lain yang tidak berefek atau sedikit efeknya untuk membunuh sel kanker itu harapannya tidak ikut dimasukkan dalam obat tersebut, karena kalau bahan lain banyak itu mungkin menimbulkan efek samping yang lebih besar. Nah, harapannya kalau bahan yang aktif saja itu kan berarti bahan yang aktif saja benar-benar untuk mentarget sel kankernya, itu harapannya efek sampingnya lebih rendah, tapi potensi atau kemampuan membunuh sel kankernya itu tinggi. Nah, itu yang
selalu diharapkan dalam dunia kedokteran. Oke. Mbak Pita, apakah puas? Iya, jelas sekali. Terima kasih Lukman, Mas Boya. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke Mbak Sis. Mbak Sis mau open mic atau mau saya bacakan saja nih pertanyaannya? Open mic kalau boleh, Mas Boya. Silakan, silakan. Baik, terima kasih Mas Boya dan Dr. Lukman. Mohon izin saya off kamera. Jadi begini Dr. Lukman, ini sih tentang kanker yang dialami oleh sahabat saya. Jadi awalnya kan dia benjolan di ketiak, lalu dilakukan biopsi. Ternyata itu adalah tumor payudara dan sudah dilakukan pengangkatan benjolan tersebut, payudaranya juga sudah diangkat, lalu dilakukan biopsi lanjutan, saya kurang ngerti apa waktu itu yang dilakukan, ternyata ditemukan bahwa itu rahimnya juga harus diangkat saat itu. Nah, terus teman saya ini waktu itu diberitahunya baru tumor saja gitu dokter. Jadi dia melakukan, tapi dokternya meminta dia untuk kemoterapi. Nah, dilakukanlah kemoterapi, sudah berjalan 2 tahun. Di tahun pertama, dia menjaga pola makan. Alhamdulillah, menurut dokternya hasilnya itu sudah menurun kadar apanya gitu ya dokter ya, saya kurang paham. Karena teman saya agak, kalau saya tanya detail dia agak marah, jadi saya tidak berani bertanya detail. Tapi di tahun kedua, dia sudah bosan dengan pola makan yang diterapkan oleh dokternya, sehingga di tahun kedua tersebut dia bebas, dia makan ayam, makan tahu, tempe, segala macam. Lah, sekarang di tahun ketiga, nah dia kan ini kan selalu kemoterapi dari awal, selalu minum obat, selalu mencoba berusaha untuk menyembuhkan kankernya, dan dia optimis bahwa itu akan sembuh, karena kan sudah dibilang oleh dokternya waktu itu kalau nggak salah di tahun kedua itu kan sudah masuk ke kanker stadium awal. Nah sekarang di tahun ketiga ternyata ada benjolan lagi dan itu harus diangkat lagi benjolannya di ketiak dan sepertinya sekarang menambah stadiumnya dokter. Pertanyaan saya, apakah jika kita tidak mengatur pola makan itu akan menambah sel kanker tersebut semakin mengganas dan menyebar? Karena terakhir yang saya dengar sudah menyerang ke tulangnya juga dokter, seperti itu. Terima kasih. Silakan Mas Dr. Lukman. Ya, oke, ya. Untuk pertanyaannya, jadi pengaturan pola makan selama terapi kanker ya. Ya, memang untuk beberapa jenis kanker, kalau yang dialami temannya tadi kan kanker di payudara, awalnya di ketiak, kemudian dilakukan pembedahan. Nah, sebenarnya untuk kanker payudara itu juga nanti ada subtipenya yang macam-macam. Biasanya dokter yang merawatnya itu yang tahu. Nah, beberapa itu biasanya memang kalau stadium awal operasi, kemudian lanjut terapi kemo atau sinar untuk mencegah biar tidak kambuh. Nah, pada pasien ini kambuh ya, bahkan ada penyebaran di tulang. Nah, itu memang ada beberapa yang perjalanannya seperti itu. Nanti bisa kita diskusikan lagi, tapi harus tahu detail dari ininya, karena per pasien itu kadang berbeda. Tapi intinya dari diskusi ini adalah pertanyaannya dalam menjaga pola makan. Nah, kalau dalam prinsipnya selama terapi kanker ini memang diharapkan ada upaya dari pasien itu untuk menjaga agar badannya itu selalu dalam proporsi yang normal, atau kalau kita itu bilangnya BMI ya, body mass index ya, atau indeks massa tubuhnya itu sebisa mungkin normal, apalagi kanker-kanker yang berhubungan dengan faktor hormonal, misalnya kanker payudara, kanker ovarium, kanker indung telur, atau kanker di saluran rahim, kemudian kanker-kanker endokrin lainnya. Nah, ini karena berhubungan dengan pola makan dan juga komposisi tubuh. Sebisa mungkin tetap aktif. Kalau sudah terapi akut kankernya itu berhenti, itu dibuktikan bahwa menjaga pola makan atau diet yang seimbang, artinya diet seimbang itu ya proporsinya karbohidrat, protein, dan
lemaknya itu seimbang ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh itu cukup, sehingga indeks massa tubuhnya itu bisa dipertahankan normal. Jadi disarankan untuk tetap makan atau diet seimbang, berolahraga atau aktivitas sesuai dengan kondisi pasien, umur, dan berat badan, karena untuk teknik olahraga itu juga terkait dengan indeks massa tubuh juga, sehingga tidak menimbulkan kerusakan bagian tubuh yang lain. Kemudian juga adalah mengatur berat badan itu, karena itu interaksi antara olahraga dan diet. Jadi memang betul, kalau ingin bahwa keberhasilan terapi kankernya itu lebih tinggi, itu harus mengatur pola makan, menjaga berat badannya itu normal. Jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus, karena kalau terlalu kurus juga tidak baik. Nah, biasanya itu menyebabkan pola metabolisme tubuhnya juga berubah kalau terlalu kurus. Gimana Gitu. Mbak Sis? Masih ada Iya, pertanyaan? Ya. jadi tadi kan dokter bilang mengatur BMI ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah sebenarnya dia itu udah termasuk underweight saat ini dokter. Jadi semenjak dia mengatur pola makan, tubuhnya semakin lama semakin kurus seperti itu. Sehingga maka pada tahun kedua dia mungkin jenuh ya dokter ya, karena makannya kan diatur banget ya, nggak boleh ini nggak boleh itu, dia makan bebas. Tapi itu pun masih underweight juga. Terus pertanyaan saya lagi dokter, saya jadi teringat, apakah memang benar jika kemoterapi itu sebenarnya sampai masalah kankernya itu tuntas, which is itu sampai bertahun-tahun, atau ada batasan waktu ya sebenarnya? Karena teman saya ini dia harus menjalani selama 5 tahun kata dokternya. Oh, ya, saya ngerti. Jadi untuk kemoterapi itu mungkin yang dimaksud kemoterapi itu ada ininya. Jadi untuk kanker payudara itu biasanya diberikan, kalau di Indonesia itu biasanya 6-8 kali tiap 3 minggu. Jadi pola pemberian itu macam-macam. Kalau misalnya rumahnya jauh per 3 minggu, kalau mau rumahnya dekat per minggu, itu juga ada beberapa teknik yang semuanya sah dan semuanya valid, sudah di ini. Biasanya kalau di Indonesia tiap 3 minggu 6 atau 8 kali untuk kemoterapi lini pertama ya. Nah, sepertinya untuk teman Mbak Sis ini yang sampai harus 5 tahun itu bukan kemoterapi, tapi hormonal terapi atau terapi hormonal. Untuk kemoterapi sendiri itu pengertiannya adalah pemberian obat kemo untuk membunuh sel kankernya. Biasanya diberikan secara infus tiap 3 minggu. Nah, ini merupakan jenis terapi sistemik. Untuk kanker payudara atau jenis kanker payudara itu, bila jenisnya nanti ada di sel kanker yang sudah dioperasi, itu nanti diperiksa di lab, kemudian akan diperiksa IHC. Nah, itu ada estrogen reseptor, progesteron reseptor, HER2, sama Ki67. Nah, bila ER atau estrogen reseptor atau progesteronnya positif, itu artinya sel kankernya itu kemungkinan besar berkembang karena ada faktor hormonal. Nah, itu pasiennya itu mendapatkan anti hormonal atau obat hormonal ya dalam bahasa awam. Nah, itu memang rekomendasinya itu selama 5 tahun untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Jadi mungkin untuk kasus teman Mbak itu pertama dilakukan operasi, kemudian kemoterapi yang infus. Nah, sekarang itu yang 5 tahun itu diprogramkan untuk terapi hormonal. Kalau terapi hormonal itu minum obat sekali sehari biasanya sampai 5 tahun. Ya, memang untuk sudah terbukti dengan minum terapi hormonal 5 tahun ini efektivitasnya cukup tinggi, dapat mencegah terjadinya kekambuhan atau penyebaran jauh ya. Tetapi disayangkan kalau dari ceritanya bahwa meskipun menjalani terapi hormonal di tahun ketiga tetap mengalami progresivitas ya, artinya menjalar sampai ke tulang ya. Nah, Iya dokter. Ya. Punten maaf. Jadi betul tadi saya jadi ingat tiap hari dia harus minum obat, tapi pun setiap sebulan sekali ya dia itu harus ke rumah sakit. Dia bilang kalau nggak salah
nggak tahu ya, dia bilang istilahnya kemoterapi, tapi kemoterapinya bukan yang di sinar kalau saya tanya dokter ya. Tapi memang saya nggak bisa nanya lebih detail karena dia kalau saya tanya tentang hal seperti itu emosi dianya dokter. Jadi saya kan harus jaga emosi beliau juga ya. Iya, Nah, memang betul. Untuk pengambilannya itu karena diatur oleh asuransi ya, itu setiap sebulan sekali. Karena memang dibatasi sebulan sekali untuk mengambil obat selama 30 hari ke depan. Waktu pandemi, kalau kita beralasan rumahnya jauh atau pembatasan, itu bisa dokter memberikan selama 2 bulan. Ya, gitu. Nah, itu biasanya terapi hormonal kalau pada payudara yang tiap hari minum dan mengambil obatnya tiap 30 hari. Ya. gitu. Baik dokter, terima kasih. Ya. Terima kasih Jadi, Mbak Sis ya. Sekarang saya lihat ada pertanyaan dari Mas atau Pak Cahya. Mau open mic atau mau saya bacakan saja? Mas Cahya, ya silakan open mic. Mas Boya Mas Boya permisi, ya. itu Eca yang nanya. Oh iya Eca, Mbak Eca silakan. Akunnya Mas Cahya. Silakan. Ya terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya agak banyak mungkin karena memang ada keluarga dekat yang kena gitu ya, tapi beliau sudah sepuh, umur 80, terdeteksi katanya kanker rahim stadium 3B, stadium 3. Nah itu banyak pertanyaan. Pertama, faktor penyebab kanker itu katanya genetis atau non genetis. Kami pengen tahu seberapa besar faktor genetis itu ya dok biasanya. Terus pertanyaan yang kedua itu tentang terapinya sendiri. Kalau misalkan seperti tadi kasus kanker stadium 3. Nah itu terapinya itu pilihannya apa saja atau memang udah ada step-step yang baku ya dok? Maksud saya kayak kemoterapi itu kan dari pengalaman berat ya jadi karena dia sistemik biasanya efek sampingnya juga cukup berat dan terutama untuk yang usianya sudah lanjut itu lebih berat lagi. Apakah memang harus harus kemo atau ada alternatif atau kombinasi mungkin? Misalkan dalam satu waktu itu kemonya dikurangi dosisnya tapi pakai ditambah dengan terapi penyinaran atau apa gitu. Yang kira-kira optimal buat kankernya nggak nyebar tapi juga gaya hidup, kualitas hidup pasiennya itu tetap bisa dijaga gitu. Karena kalau kemo itu misalkan pasiennya nggak mau makan, susah, tidak ada nafsu makan, susah banget makan, akhirnya kan itu daya tahan tubuhnya juga otomatis turun gitu. Nah itu gimana cara mengoptimalkannya ya dok? Ininya apalagi ya sudah sepuh gitu. Terus kemarin kalau misalkan stadium 3 itu apakah memang harus langsung dioperasi, setelah operasi selang berapa hari kemudian langsung di kemo atau bisa ada alternatif lain ya dok? Itu mungkin pertanyaan teknis banget. Terima kasih sebelumnya dok. Ya. Oke. Silakan Dokter Lukman, saya nggak usah ngulang ya karena udah jelas banget. Ya. Jadi tadi pertanyaannya ada saudaranya yang usianya relatif sudah cukup tua ya, menderita kanker rahim stadium 3. Rahim atau ovarium ya? Rahim ya. Oke. Jadi untuk dibilangnya rahim dok. Oh okay. Rahim ya, bukan indung telur ya, rahim ya. Oke. Ya, endometrium mungkin ya. Ya. Jadi untuk tiap-tiap kanker itu sudah ada standar terapinya baik nasional maupun internasional. Biasanya kalau internasional itu nanti ada penyesuaian untuk tiap-tiap negara sesuai dengan kemampuan atau ketersediaan teknologi dan
sumber daya rumah sakit atau sumber daya manusia yang ada di situ. Tapi tiap-tiap jenis kanker itu ada guideline atau petunjuk pedoman klinis untuk tata laksananya. Nah, itu tergantung dari jenis kankernya juga. Untuk rata-rata kanker stadium awal 1 dan 2 itu kalau dia adalah tumornya itu tumor padat, misalnya tumor payudara, rahim, kemudian hidung telur, kulit. Nah, itu biasanya dilakukan operasi sampai batas bebas tumor. Meskipun ada beberapa sekarang metode di kemo dulu biar mengecil, biar secara kosmetik atau tuntas atau operasinya itu lebih tidak kompleks, itu bisa juga pada stadium-stadium awal. Tapi rata-rata kalau stadium awal bisa operasi. Nah, stadium 3 ini kadang pertengahan ya antara awal atau lanjut lokal. Kalau memang itu stadium 3 itu bisa dilakukan, rata-rata bisa dilakukan operasi dulu, baru lanjut terapi tambahan kalau kita yakin bahwa itu bisa diambil semua tumornya sampai bebas tumor. Nah, untuk kanker rahim itu kelihatannya stadium 3 itu memang bisa dilakukan operasi histerektomi total, sehingga harapannya tumornya itu bisa diambil total, dan terapi berikutnya termasuk kemoterapi itu adalah terapi tambahan untuk mencegah biar tidak kambuh lagi. Kemudian tadi pertanyaan kedua itu, jadi tiap-tiap kanker itu ada guideline-nya, ada dokter harus sesuai dengan guideline, kecuali ada keadaan khusus dari pasien yang menyebabkan tidak mengikuti guideline. Kemudian pertanyaan kedua, seberapa besar faktor genetik? Nah, tadi waktu di awal-awal sudah kita singgung sedikit ya, untuk kanker itu banyak pengertian. Kalau di biologi atau secara umum menyebutkan kanker itu penyakit genetik, tapi maksud dari pernyataan itu adalah bahwa pada tiap-tiap kanker itu selalu terjadi perubahan materi genetik di sel kanker itu. Jadi semua jenis kanker itu disebabkan karena ada perubahan atau mutasi atau perubahan genetik pada sel kankernya. Cuma kalau masyarakat awam itu harus membedakan faktor genetik di sini adalah diturunkan atau tidak diturunkan. Jadi kalau perubahan DNA pada sel kankernya memang iya, tetapi kalau genetik di sini artinya diturunkan atau kanker itu mungkin akan diturunkan ke anaknya atau cucunya, itu tidak semua kanker itu adalah diturunkan atau herediter. Jadi kalau di bahasa kedokteran itu ada istilah genetik, ada istilah herediter diturunkan. Nah, untuk jenis-jenis kanker yang diturunkan kepada anaknya, cucunya, itu namanya herediter, itu relatif lebih sedikit, kurang dari 10%. Contohnya itu misalnya kalau yang terkenal itu, yang paling terkenal itu ya Angelina Jolie ya. Dia itu punya ibu menderita kanker payudara, tantenya itu menderita kanker payudara. Nah, kemudian dia tes genetik, dia punya mutasi yang kemungkinan itu adalah karena warisan atau herediter diturunkan, sehingga dia memutuskan untuk melakukan preventif double mastektomi. Nah, itu contoh jenis kanker yang diturunkan atau herediter. Double mastektomi itu apa, Dok? Bisa dijelaskan? Oh ya, simple mastektomi itu, profilaktik mastektomi itu di dalam payudaranya itu tidak ada tumornya, tapi dia memutuskan untuk mengambil jaring payudaranya. Diangkat gitu? Ya, diangkat, sehingga dia mempunyai resiko yang lebih rendah untuk terkena kanker payudara, karena dia punya faktor genetik atau keturunan untuk menderita kanker payudara, yang mana disebutkan kalau ada mutasi di situ itu 80% bisa mengalami kanker payudara saat usia 60 tahun atau 70 tahun. Nah, itu contohnya yang diturunkan ya, intinya seperti itu. Kemudian pengobatan kanker stadium 3 dan kemoterapi ya tadi. Memang untuk tumor-tumor ukurannya besar, tiap tumor punya kriteria yang berbeda, atau kanker punya kriteria yang berbeda-beda. Jenis kankernya misalnya payudara itu kalau ukurannya lebih dari 5 cm baru T3, nanti masuknya bisa stadium 2 atau 3. Nah, kalau rahim juga punya ukuran sendiri. Nah, kalau masuk stadium 3 itu memang biasanya membutuhkan terapi tambahan atau terapi adjuvan, salah satunya itu dengan kemoterapi. Nah,
kemoterapi itu memang suatu tahap terapi yang kalau saya nilai itu memang paling berat ya. Satu, dia itu mendapatkan terapi sistemik yang fungsinya obatnya itu membunuh sel-sel yang cepat membelah. Nah, sel-sel yang cepat membelah itu maksudnya kan ingin membunuh sel kanker. Tetapi di tubuh kita itu perlu diingat bahwa di tubuh kita itu banyak sel-sel yang cepat membelah. Misalnya di folikel rambut atau di rambut ini. Jadi kalau kemo itu biasanya rambutnya rontok. Kemudian sel yang cepat membelah lain itu misalnya di saluran pencernaan, di mulut, di usus. Nah, pasiennya itu biasanya mengalami sariawan, mual muntah, kemudian juga keluhan-keluhan lain termasuk di kulit, di ujung-ujung jari. Nah, itu memang tahap terapi yang paling berat dan efek sampingnya lama. Ditambah lagi kalau pasiennya usia tua ya, biasanya efeknya itu cukup membuat pasien itu menderita. Nah, sebelum dilakukan kemoterapi itu memang selalu dilakukan penilaian awal. Satu adalah keadaan performa pasien atau ada skornya, Karnofsky atau ECOG, itu dokter yang tahu, itu ada syarat khususnya. Kalau performanya itu normal, itu boleh dilakukan kemo. Performa normal itu artinya pasien itu selalu apakah bisa melakukan kegiatan mandiri, misalnya ke kamar mandi sendiri, makan sendiri tidak dibantu, atau bahkan ada pasien yang bisa melakukan aktivitas sehari-hari normal seperti tidak orang sakit. Maksudnya bisa bekerja, bisa ini berarti kan performanya paling bagus itu skornya paling tinggi kalau Karnofsky. Nah, itu layak dilakukan kemo. Kemudian yang kedua juga sebelum dilakukan kemoterapi itu ada cek darah juga cek jantung untuk melihat karena beberapa obat kemo itu berefek ke jantung, dilakukan ekokardiografi. Nah, itu adalah tahapan-tahapan awal untuk mencegah agar pemberian terapi kemo itu tidak memberikan efek samping yang berbahaya bagi pasien. Meskipun sudah dilakukan cek awal itu tidak menutup kemungkinan pasiennya itu mengalami efek samping yang berat. Kalau kiat-kiatnya untuk mencegah efek samping yang berat itu memang sangat individual ya, tergantung dari pasiennya, tergantung dari kondisi pasiennya. Nah, kalau sebisa mungkin saat kemoterapi itu harus tetap bisa makan dan minum. Kalau makan itu sulit, paling tidak harus minum. Kemudian minuman cari yang bergizi untuk mengganti kalori yang atau vitamin yang hilang selama pasiennya mengalami mual muntah. Kalau dari pengalaman dokter itu biasanya kalau habis kemo itu 3-5 hari setelah dimasukkan obat kemo itu adalah efek yang paling berat. Pasien tidak mau makan, mual muntah terus-menerus. Nah, selama itu tetap harus minum, kemudian diganti vitamin. Nah, setelah itu harus dioptimalkan makan minumnya yang bergizi. Nah, biasanya dia akan gejalanya itu semakin menurun dengan bertambahnya hari. Memang paling berat biasanya hari ketiga setelah kemo. Meskipun tiap pasien beda-beda. Kemudian ada pertimbangan bagi dokter untuk mengurangi dosis tanpa mengurangi efektivitas. Nah, itu biasanya kita memperhatikan satu hasil pemeriksaan awal, hasil eko jantung, apakah kita perlu melakukan penyesuaian dosis atau tidak. Nah, apabila pada pemberian kemo pertama itu ada efek samping yang berat, itu biasanya kalau pasiennya mual muntah, diare, atau penurunan angka leukosit yang berat, itu kita ada grade-nya, ada grade 1, 2, dan selanjutnya. Nah, kalau grade-nya tinggi, misalnya grade 3 atau 4, itu bisa dipertimbangkan untuk mengurangi dosisnya, untuk mengurangi efek samping. Tapi dipertimbangkan, tetap harus mempertimbangkan pengurangan dosis tanpa mengurangi efektivitas kemoterapi. Karena tujuan awalnya kan ingin membunuh sel-sel kanker yang secara mata itu sudah tidak terlihat, tapi kan kita nggak pernah tahu karena ukuran tumornya sudah besar kalau stadium 3. Nah, harapannya yang tidak terlihat itu akan mati dengan kemoterapi itu. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana bila pasien itu tidak mau makan dan meningkatkan daya tahan tubuhnya? Ya memang kalau tidak mau makan, harapannya itu tetap bisa minum ya. Ada beberapa suplemen untuk
di minuman itu agar ada kandungan gizinya. Harus ada misalnya ada kalorinya, ada minum susu ditambah dengan vitamin atau jus, paling tidak harus tetap minum, jangan sampai tidak mau makan dan minum karena nanti mengganggu fungsi organ yang lainnya. Paling berat kan waktu hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Nah, setelah itu harus dikejar makannya. Di hari yang berat itu mungkin harus minum, tetapi ditambah dengan suplemen vitamin. Kalau mau minum, setidaknya minum susu, ditambah jus, sehingga tidak kekurangan. Karena kan kalau pasien atau orang mendapatkan kemoterapi, artinya obat anti kanker, semua obat-obat kanker itu tujuannya membunuh sel kankernya. Tapi obat-obat kanker yang sudah di metabolisme ini, sisa metabolismenya harus dikeluarkan tubuh. Nah, pengeluarannya itu paling sering melalui ginjal, melalui hati, melalui kulit. Kalau pasiennya tidak mau minum, nanti fungsi ginjalnya bisa menurun. Nanti akan mengganggu proses kemoterapi, bahkan bisa berbahaya bagi pasiennya. Gitu, kira-kira. Wah, Masya Allah jawabannya ya, Mas Lukman, betul-betul kita makin banyak gitu. Kira-kira Mbak Echa masih ada pertanyaan atau sudah merasa puas? Terima kasih banyak dokter. Wah, lengkap. Ini dokter, kalau misalkan pasiennya itu menghentikan kemo lalu memutuskan untuk penyinaran aja, itu gimana ya dok? Secara guidelines atau ya plus minusnya itu gimana ya dok? Oh ya, satu suplemen, tentang suplemen tadi saya nyebut merek, boleh nggak ya dok? Itu kira-kira menurut dokter gimana gitu? Ada susu yang katanya tuh bagus untuk membantu recovery pasien yang habis itu, Boost Optimum kalau nggak salah namanya. Ya, untuk pertimbangan menghentikan kemo kemudian mengganti menjadi sinar atau radioterapi, ya itu sebaiknya didiskusikan dengan dokternya ya nanti. Artinya nanti akan dipertimbangkan kemanfaatannya dibandingkan dengan kerugiannya. Karena terus terang mungkin kalau sudah kemo berapa kali, jadi ada minimal dan ada optimal ya. Mungkin kalau sudah beberapa kali pilihan dari obat tersebut, kemudian ada yang diizinkan, ada yang tidak. Karena itu tergantung berapa kali. Kalau misalnya yang saya sering itu kan kanker payudara, tergantung dari jenis obatnya, kemudian pasiennya udah berapa kali. Kalau misalnya sudah berapa kali, kira-kira sudah cukup, bisa diizinkan. Atau kalau baru pertama, mungkin dokternya mempertimbangkan pilihan obat kemo lain yang efek sampingnya lebih rendah, tapi potensinya atau kemanfaatannya itu tidak kalah jauh dari yang pilihan pertama tadi. Jadi sebaiknya didiskusikan dengan dokter yang memberikan kemo, apakah ada alternatif lain atau boleh lanjut ke terapi yang berikutnya. Nah, untuk minuman atau suplemen itu intinya kalau dari saya pribadi semuanya boleh, asalkan misalnya kalau kan kita selalu menghitung kebutuhan ya, kalau berat badan kita 50 kilo, berarti kan kalori kita butuh 1.500 ya. Mungkin kalau kemoterapi agak lebih tinggi, kalau sakit kan lebih tinggi ya, bisa sampai 1.800. Nah, kalau di suplemen susu itu misalnya tiap 1 gelas atau 200 cc ada 300 kalori, sudah dihitung, ya bisa dihitung sendiri, jadi bisa masuk makanan sedikit berapa, nanti minimal sesuai dengan berat badan tubuh kita, 1.500 kita harus mengkonsumsinya berapa. Intinya kalau suplemen itu semuanya bagus sesuai dengan kalori yang dibutuhkan oleh pasiennya. Ini Dokter Lukman, kalau saya baca produk yang tadi disebutkan Mbak Echa itu ternyata mengandung whey protein, kemudian vitamin-vitamin, dan juga prebiotik dan probiotik sih isinya, kebanyakan seperti itu.
Ya, ya, ya itu bagus. Artinya protein, kalorinya ada, proteinnya ada, kemudian probiotik itu membantu pencernaan ya. Karena kan kalau orang kemoterapi itu kan sel-sel yang cepat membelah itu ada di saluran pencernaan, ada di lambung. Nah itu sedikit terkena efek dari obat kemoterapinya, kan dia fungsinya membunuh sel yang cepat membelah, dia terkena efek. Jadi pencernaan pasien itu biasanya agak terganggu, makanya dia mual muntah, diare atau sembelit. Nah, kalau ada prebiotik itu kan membantu pencernaan. Nah, itu bagus sekali untuk pasien. Gimana Mbak Eca? Jawabannya luar biasa ya dari Dokter Lukman. Iya, mantap banget dokter. Terima kasih banyak. Semoga sehat terus, Dok. Ya, terima kasih Mas Boya juga, terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan saudaranya juga cepat sembuh juga Mbak Eca ya. Terus Dokter Lukman. Amin ya Rabbal Alamin. Saya masih tergelitik dengan tadi kan Dokter Lukman bilang bahwa kanker juga bisa disebabkan oleh infeksi, baik itu bakteri, virus dan lain-lain. Nah, sekarang kan lagi maraknya COVID. Sebetulnya ada nggak sih penelitian yang sudah sampai ke arah sana bahwa COVID juga meningkatkan risiko terkena kanker? Udah ada belum? Oh iya. Ya, kalau sampai saat ini belum ada ya yang menghubungkan COVID dengan risiko terjadinya kanker. Secara khusus kalau pasien kanker itu relatif lebih berisiko untuk tertular COVID, itu malah kalau sebaliknya COVID meningkatkan risiko terjadinya kanker sampai saat ini belum ada. Jadi beberapa infeksi memang betul ada beberapa jenis infeksi yang meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami kanker atau jenis kanker tertentu. Misalnya infeksi kalau ada jenis parasit atau cacing yang di daerah Sulawesi ya atau di daerah ini Schistostomia itu dia menginfiltrasi saluran kencing. Nah, itu meningkatkan risiko terjadinya parasit tersebut, meningkatkan risiko terjadinya bladder cancer atau kanker pada kandung kencing. Kemudian yang paling nyata atau paling banyak diteliti dan juga efeknya itu cukup kurang bagus ya bagi penderitanya adalah infeksi HPV. Ada jenis HPV. Boleh dijelaskan HPV itu apa? Ya, HPV itu Human Papilloma Virus atau virus papiloma pada manusia. Nah, HPV itu sering menyebabkan terjadinya ada beberapa tipe HPV yang tipe yang paling tidak istilahnya ganas. Tipe tertentu yang tidak ganas, misalnya itu menyebabkan kutil atau ya pada kulit. Tapi ada HPV yang tipe 16, 18 itu bisa menyebabkan terjadinya atau faktor risiko terjadinya kanker serviks. Nah, itu kalau dan biasanya ditularkan melalui hubungan suami istri. Nah, itu bila itu tidak ditangani dengan baik, infeksi kronis HPV itu bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker serviks meskipun ada faktor lain yang meningkatkan yang berpengaruh. Nah, makanya kalau sampai saat ini direkomendasikan untuk orang itu untuk mendapatkan vaksin HPV karena efektivitasnya tinggi untuk mencegah terjadinya kanker serviks atau kanker mulut rahim ya. Nah, itu juga tapi di Indonesia selain imunisasi HPV juga disarankan untuk tetap rutin pap smear karena beban penyakitnya terlalu tinggi di Indonesia, harus 2. Kalau vaksin kan efektivitasnya pada anak-anak yang baru mau akhir balik, baru mau menstruasi ya sekitar umur 10-12 tahun. Tapi kalau pap smear itu yang dulu belum dapat vaksin itu bisa mendapatkan manfaat pencegahannya atau deteksi dininya dengan pap smear. Contoh lain itu adalah infeksi yang sering di daerah Indonesia atau Asia Tenggara atau Asia Timur adalah infeksi EBV atau Epstein-Barr virus. Virus Epstein-Barr ya sesuai nama penemunya Epstein-Barr itu adalah infeksi virus yang menyerang belakang hidung atau nasofaring. Nah, itu infeksi EBV itu meningkatkan seseorang untuk menderita terjadinya kanker nasofaring atau kanker
di belakang hidung, di belakang hidung. Nah, itu merupakan endemik kanker di Asia Tenggara dan Asia Timur. Itu adalah contoh-contoh beberapa jenis kanker yang disebabkan karena infeksi. Nah, harapannya karena infeksi itu bisa dicegah kalau kita mencegah infeksinya, misalnya HPV dengan vaksin atau EBV itu dengan belum ada vaksinnya ya, EBV sampai saat ini yang diterima dengan deteksi dini, itu harapannya kita bisa menanggulangi jenis-jenis kanker tersebut. Yeah. Super sekali. Tadi saya masih tergelitik dengan vaksin HPV. Apakah di Indonesia ada program pemerintah yang mewajibkannya? Apa kesadaran warga sendiri harus datang kemana kalau misalkan mereka membutuhkan vaksin HPV ini? Ya, vaksin HPV sampai saat ini belum masuk program pemerintah di Indonesia. Kalau di luar negeri, di negara maju, sudah masuk pemberiannya pada wanita, terutama wanita sebelum akhir balik ya. Halo? Maaf, Dr. Lukman. Sepertinya terputus sebentar. Yang lain masih bisa dengar saya? HPV, terutama di bagian mulut dan leher. Kalau di Indonesia itu sekarang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah ada proyek percontohan yang saya tahu itu di laporannya adalah di daerah Yogyakarta sendiri, Jakarta, Yogyakarta di 2 kabupaten itu sudah ada proyek percontohan untuk mengimunisasi HPV pada anak-anak kelas 5 dan kelas 6 SD. Nah, harapannya ke depannya itu bisa mencegah terjadinya atau menurunkan beban kanker serviks. Badan Kesehatan Dunia sendiri, WHO itu sudah mentargetkan bahwa nanti 2030 itu harapannya sudah tidak ada kanker serviks lagi karena efektivitas dari vaksin HPV itu. Ya, memang ada kalau secara nasional belum menjadi program, jadi dari masyarakat itu bisa mendapatkan vaksin HPV saat ini. Nah, harapannya ke depannya itu akan menjadi program rutin dari pemerintah karena beberapa perusahaan itu sudah menawarkan dan harganya itu tidak mahal, sekitar $9-10, jadi sekitar 100.000. Harapannya nanti pemerintah bisa menjadikannya program nasional. Kalau sampai saat ini yang komersial itu harganya masih cukup lumayan, ada yang 700 sampai 1 juta tergantung dari mereknya. Nah, ini yang sudah diuji cobakan itu HPV efektivitasnya cukup tinggi dengan harga yang relatif murah yang bisa di-cover pemerintah. Oke, terima kasih banyak Dr. Lukman. Saya baca juga nih, kan beberapa waktu lalu saya mempunyai penelitian terkait dengan aerobic exercise atau olahraga gitu ya. Nah, saat aerobic exercise saya baca, jadi si tubuh kita tuh bisa menstimulate salah satu bahan kimia dalam tubuh kita namanya anandamide mungkin bahasa Indonesianya. Dan itu bisa mensuppress si cancer cell itu sendiri. Dan kira-kira kalau di Jerman sendiri sebetulnya terapi kanker ini bukan hanya kemoterapi, tapi biasanya digabung dengan non-pharmacological. Jadi bisa termasuk dengan olahraga, karena olahraga juga bisa membuat mereka tetap aktif dan banyak efek-efek positif lainnya seperti ke mental health dari si cancer patient sendiri. Nah, di Indonesia apakah sudah ada penggabungan terapi baik itu yang farmakologi dan non farmakologi untuk pasien-pasien kanker ini? Ya, di Indonesia mungkin untuk frekuensinya masih kurang dan perlu ditingkatkan ya. Jadi memang untuk pasien kanker itu memang harus dipersiapkan bila dia akan menjalani terapi. Jadi terapinya itu biasanya dibagi menjadi terapi akut, misalnya pembedahan dan kemo itu masuk terapi akut dan penyinaran. Nah, selama terapi akut itu memang kegiatan pasien itu terbatas ya, tapi bisa disiapkan sebelumnya saat menunggu jadwal kemo atau jadwal operasi itu pasien memang perlu untuk olahraga ringan sesuai atau olahraga sesuai dengan komposisi tubuh dan usia pasien. Jadi harapannya fungsi jantungnya itu sehat sehingga dia optimal dalam menjalani terapinya.
untuk penggabungan dengan disiplin-disiplin lain itu memang di sini hanya beberapa disiplin ya yang bekerja sama dalam penata laksanaan kanker yang mungkin kedepannya bisa diperluas lagi karena multidimensi atau multidisiplin ya. Misalnya saat pasien itu merasa nyeri, baik itu nyeri karena kankernya atau nyeri karena proses pembedahan atau proses radioterapi kadang lecet kemudian nyeri. Nah, itu ada beberapa terapi kan yang dapat diberikan, tidak hanya medikamentosa atau obat anti nyeri, tapi bisa misalnya aromaterapi dari beberapa bahan alam itu menyebabkan pikiran menjadi rileks, tidak terlalu fokus pada penyakitnya. Juga terapi-terapi yang mindfulness atau terapi-terapi untuk mengubah pola pikir atau meningkatkan pola pikir sehingga kita itu bisa teralihkan dari nyerinya tapi lebih berpikiran positif. Nah, kalau menurut saya terapi semacam itu mindfulness, psikologi, dorongan atau dukungan dokter, keluarga, kemudian peer group itu akan sangat membantu pasien untuk dia itu merasa percaya diri atau confident, kemudian merasa ada teman sehingga terapinya itu bisa berhasil dan dapat dilakukan sesuai jadwal. Karena kalau orang terkena kanker itu biasanya terapinya itu berat dan panjang. Nah, di tengah-tengah biar dia tidak drop out atau tidak compliant atau kepatuhan terhadap terapi tinggi itu dia butuh banyak dukungan, termasuk terapi-terapi alternatif itu misalnya aromaterapi, terapi dukungan dari keluarga, kemudian dari teman seangkatannya atau teman grupnya gitu. Memang harus lebih ditingkatkan lagi sehingga berbagai kebutuhan pasien itu dapat diberikan dengan baik atau dilayani dengan baik. Oke, super. Ini saya ternyata di YouTube ada pertanyaan juga nih dari Mbak Nunung dari Bekasi. Dia mau tanya, mungkin tadi kita udah menjelaskan di awal, tapi nggak apa-apa kita ini lagi. Apakah korelasi antara makanan yang tercemar logam berat dan pestisida yang Mbak Nunung ini baca di literatur adalah karsinogenik atau pemicu kanker? Kemudian pertanyaan kedua, kapan ada sesi keduanya Dr. Lukman dengan Buya? Halo, ada yang nagih. Silakan dijawab. Ya, oke ya. Ini logam berat dan pestisida. Iya, untuk pertama logam berat itu yang paling sering ini merkuri ya atau ya merkuri dan timbal ya PB. Ya, ya. Kalau dulu itu yang waktu sejarah kanker pertama itu yang banyak ini itu chimney itu apa? Asap itu ya? Cerobong asap. Ya, cerobong asap itu memang itu menimbulkan faktor risiko terjadinya kanker, terutama kanker di paru-paru karena masuk ke saluran napas. Nah, beberapa logam berat itu memang menjadi faktor risiko terjadinya kanker. Yang banyak diketahui itu misalnya asbes atau yang buat atap atau ya itu meningkatkan risiko terjadinya kanker di saluran pernapasan. Kemudian beberapa komponen logam di rokok itu juga meningkatkan risiko. Nah, kalau yang logam berat dan masuk ke makanan itu memang ya karena sifatnya toksik ya, jadi semua bahan yang toksik itu dapat mengendap, terutama kalau dari yang masuk ke makanan biasanya itu di hati atau di hepar, karena hati itu adalah pusat penetralisir racun. Nah, itu dapat mengganggu proses-proses metabolisme di situ sehingga pasiennya itu bisa meningkatkan faktor risiko terjadinya kanker. Nah, khusus untuk pestisida, nah ini merupakan bahan yang lazim digunakan di dunia pertanian ya untuk meningkatkan hasil pertanian, tetapi itu juga berefek bagi kesehatan kita karena biasanya pestisida itu kan tujuannya membunuh serangga atau hama tanaman, tetapi dia itu ada beberapa jenis pestisida itu yang bila masuk ke dalam tubuh manusia itu merubah atau mempengaruhi sistem hormonal. Rata-rata pestisida itu larut dalam lemak sehingga dia mengganggu fungsi hormonal manusia. Mungkin ada penjelasan lebih detailnya yang nggak perlu ini ya. Rata-rata kalau beberapa jenis kanker yang berkaitan dengan hormon, misalnya
payudara atau indung telur atau prostat. Nah, itu bisa terpengaruh dari air minum atau makanan yang tercemar. Nah, beberapa hal yang harus kita masuk dalam, baik itu orang awam atau semua orang yang peduli, itu untuk mencegah atau mengurangi efek pestisida itu baik di pertanian, pencemaran di tanah, juga ke makanan kita. Mungkin sudah ada tahu ya, kalau mau masak sayur ya harus dicuci dengan air mengalir, atau buah dengan air mengalir sampai bersih dan dibilas paling tidak 5 kali untuk menghilangkan pestisidanya itu. 5 kali tapi di air mengalir ya, bukan Iya. dicuci gitu, nanti sama aja. Dan yang saya baca sih sebetulnya kan pestisida sendiri kan banyak macamnya ya. Yang paling berbahaya kalau nggak salah organoklorin dan organofosfat dibandingkan yang organokarbamat. Nah, waktunya kayaknya Dr. Lukman juga harus udah pergi nih, mungkin ada acara juga. Tapi sebetulnya saya masih banyak pertanyaan. Mungkin satu lagi deh ya, karena saya melakukan penelitian puasa sudah dari tahun 2015 sebetulnya ya. Dan saya baca banyak sekali literatur bahwa puasa juga bisa pertama mencegah banyak sekali penyakit dan salah satunya kanker. Yang kedua, bahwa puasa juga bisa jadi komplement. Jadi saat pasien-pasien melakukan terapi, baik itu kemoterapi dan lain-lain, mereka dianjurkan juga untuk berpuasa karena ternyata katanya nih, menurut yang saya baca, puasa itu bisa mengurangi efek toksisitas dan juga bisa meningkatkan efikasi dari kemoterapi. Bisa dijelaskan nggak, Dr. Lukman? Silakan. Ya. Jadi puasa itu memang efeknya bagus ya bagi tubuh ya, karena itu masuk dalam suatu metode untuk kalau orang saintifik atau orang barat itu sebagai kalori restriction ya, mengurangi jumlah kalori yang ada di tubuh. Jadi untuk berkembangnya kanker itu bisa sel kanker bisa membelah diri kemudian tumbuh, itu pasti dia butuh tenaga. Nah, kebutuhannya itu disuplai paling banyak dari tenaga, dari karbohidrat atau dari gula. Nah, kalau kita membatasi masukan gula ke dalam tubuh itu kan, atau intinya jadi sel kankernya itu kemungkinan untuk tumbuh dan berkembangnya itu juga harapannya akan menurun. Bukan berarti kita itu harus diet tanpa gula atau tanpa sumber karbohidrat sama sekali. Kalau tuntunannya itu yang seimbang ya. Nah, puasa itu salah satu cara untuk mengurangi intake dari glukosa yang terlalu tinggi dengan kalori restriction. Bila kita melakukannya sel kultur di laboratorium, kalau kita membatasi dalam medianya itu dengan gula yang rendah atau glukosa yang rendah di medianya, itu ternyata sel itu bisa bertahan lebih lama, bisa hidup lebih lama. Itu bukti pertama bahwa kalori restriction itu bermanfaat untuk kesehatan, untuk meningkatkan lifespan, meningkatkan memperpanjang hidup. Nah, itu memang teori pertama itu dari yang tentang metabolisme itu ya. Jadi pembatasan metabolisme itu bisa memperbaiki metabolisme, pembatasan kalori itu bisa memperbaiki metabolisme, baik itu di seluler maupun di organ atau di manusia seperti kita. Nah, manfaat puasa itu akan sangat baik, tidak hanya menjaga kesehatan, kemungkinan juga bisa menjaga terjadinya atau mencegah atau menurunkan risiko terjadinya penyakit-penyakit degeneratif termasuk kanker. Nah, kalau pasiennya itu sudah menderita kanker, dengan puasa kemungkinan dia juga bermanfaat untuk menjaga agar berat badannya itu tetap normal dan komposisi tubuhnya itu menjadi lebih baik. Jadi begini, misalnya ya untuk kanker-kanker yang berkaitan dengan hormonal, misalnya payudara atau leher rahim atau rahim, itu semua itu kan berkaitan dengan metabolisme hormon, metabolisme. Nah, kadang pasien yang mengalami terapi termasuk sinar atau kemoterapi itu susah mengendalikan komposisi tubuhnya juga karena ada efek metaboliknya juga. Nah, dengan puasa itu diharapkan bisa menjaga agar pasien bisa mempertahankan komposisi tubuhnya. Harapannya
outcome atau terapinya bisa lebih berhasil, atau kalau pada orang sehat mungkin juga bisa menurunkan risiko terjadinya kanker, meskipun ini jangka panjangnya harus kita teliti lebih lanjut ya. Super. Waktunya udah ini. Tadi pertanyaan dari Mbak Nunung dari Bekasi belum dijawab. Kapan ada sesi kedua? Harapannya ya. Nanti kita diskusikan lagi ya. Lain. Nah, ada Dokter Irma juga. Sebetulnya juga ada yang nanya kemarin itu kapan ada sesi 2 dengan Dokter Irma ya. Dokter Irma waktu beberapa hari lalu juga pernah bilang ke saya, nanti kita akan ngadain juga terkait penyakit lupus nanti. Insya Allah nanti bulan November katanya. Nanti kita bisa diskusikan lagi dengan Dokter Irma. Anyway, Dokter Lukman sekali lagi terima kasih banyak atas ilmunya yang sangat banyak sekali. Kita mudah-mudahan bisa, saya yakin kita memang bisa mengambil manfaatnya dari yang dituturkan, baik itu oleh narasumber dan juga share-share tadi dari hadirin yang share terkait kasus-kasus yang mereka miliki. Nah, sekali lagi terima kasih banyak. Kemudian juga ke semua yang hadir, walaupun cuma sedikit, saya nanti akan di-upload ke YouTube. Silahkan di-like, share, dan juga subscribe sebagai YouTuber, supaya manfaatnya lebih banyak lagi ke banyak orang. Terima kasih banyak. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya terutama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk yang ada di Indonesia. Selamat sore, makasih. Lukman, makasih banyak loh ya. Ya.